Berjumpa lagi bersama Bu Fani dalam pembelajaran matematika. Gimana kabarnya? Bu Fani harap semuanya dalam keadaan sehat. Nah, pada kesempatan ini Bu Fani menyampaikan materi lewat video ya. Tetap semangat dan mari kita simak bersama. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar perpangkatan 2. Nah, hari ini kita akan lanjutkan. Kita akan belajar akar kuadrat bilangan. Apa ya itu? Kita simak bersama yuk. Nah, akar kuadrat bilangan adalah kebalikan dari perpangkatan 2. Kalau kemarin perpangkatan 2 itu misalnya 2 kuadrat sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, sekarang kita akan belajar kebalikannya, yaitu akar kuadrat. Berarti kita menggunakan tanda akar. Ya, ingat, akar kuadrat adalah kebalikan dari perpangkatan 2. Coba simak slide berikutnya. Di sini Bu Fani sudah mempunyai beberapa persegi. Berapa ukuran dari persegi di samping jika diketahui ada 4 persegi? Berapa ya ukuran dari masing-masing sisinya ini? Nah, ini bisa kita cari menggunakan akar kuadrat. Untuk mengetahui ukuran persegi tersebut, carilah sebuah bilangan yang jika dikalikan dengan bilangan itu sendiri akan menghasilkan angka 4. Nah, kira-kira berapa kali berapa yang hasilnya 4, tapi bilangannya itu harus sama, harus kembar. Coba kita cari. Satu-satunya yaitu yang bilangannya sama adalah 2 kali 2 karena akan menghasilkan 4. Nah, sudah sama kan bilangannya? Nah, kalau kemarin ini bisa kita tuliskan 2 kali 2 sama dengan 2 kuadrat sama dengan 4. Kemudian untuk hari ini karena kita belajar akar, maka kita balik anak-anak. Akar kuadrat dari 4 sama dengan 2. Ya, ini dibaca akar kuadrat dari 4 sama dengan 2. Ini loh dibaca akar kuadrat. Sehingga 2 kuadrat sama dengan 4. Maka kebalikannya, akar kuadrat dari 4 sama dengan 2. Kalau diperhatikan, ini hanya dibolak-balik saja. Bilangan yang ada di dalam akar merupakan kuadrat dari bilangan hasil. Benar ya? Karena 4 itu diperoleh dari 2 kuadrat atau 2 pangkat 2. Bisa dipahami ya anak-anak? Sip, kalian pasti bisa. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menentukan akar kuadrat dari suatu bilangan. Caranya gampang sekali, Bu Fani punya cara mudahnya. Kemarin kalian sudah belajar perpangkatan 2, mulai dari 0 kuadrat sampai 9 kuadrat. Kalian sudah tahu ya hasilnya dari masing-masing perpangkatan 2 tersebut. Nah, bagaimana cara mencari akar kuadrat dari 64? Tentunya mudah sekali, kalian tinggal lihat di tabel bilangan kuadrat. Berapa kali berapa yang bilangannya sama menghasilkan 64, yaitu 8 kuadrat. Maka akar dari 64 adalah 8. Mudah ya kalau bilangannya masih ada di tabel bilangan kuadrat. Lalu bagaimana jika bilangannya itu sudah lebih dari 100? Seperti akar kuadrat dari 196, akar kuadrat dari 784, akar kuadrat dari 676. Tenang anak-anak, ada caranya, gampang sekali, asalkan kalian menyimak dan memperhatikan. Yang pasti kalian harus membawa tabel bilangan kuadrat. Nah, untuk mencari akar kuadrat dari bilangan yang lebih besar,
kita amati angka satuan hasil bilangan kuadrat tersebut. Angka satuan hasil kuadrat bilangan tersebut. Ingat, angka satuan itu adalah angka yang letaknya paling belakang. Kalau bilangan yang satu digit, jelas itu merupakan angka satuan. Sedangkan untuk bilangan yang hasilnya 2 digit, itu angka satuannya yang Bu Fani beri warna merah atau yang paling belakang. Nah, ini yang menjadi pedoman kalian untuk mencari akar kuadrat dari suatu bilangan yang besar. Langsung saja kita perhatikan contoh berikut. Akar kuadrat dari 196. Berapa ya? Yang perlu diingat anak-anak, untuk hasil dari akar kuadrat dari suatu bilangan yang lebih dari 100, hasilnya pasti 2 digit. Ada 2 digit di sini. Nah, bagaimana langkahnya? Yang pertama, siapkan dulu tabel bilangan kuadrat. Nah, setelah itu kita pisahkan 2 angka dari kanan. 1, 2. Kita pisahkan. Sudah terbagi 2 bagian ya. Kemudian kita cari jawaban dari digit pertama atau digit puluhan. Nih, yang ini. Lalu, angka pertama yaitu 1. Carilah bilangan kuadrat yang hasilnya 1 atau mendekati 1. Lihat tabel bilangan kuadratmu. Berapa yang hasilnya 1? Oh, jelas. Di sini 1 kuadrat, Bu, sama dengan 1. Ya, tepat sekali. Maka, bilangan digit pertamanya pasti 1. Lalu, proses berikutnya adalah kita tulis 1 kuadrat sama dengan 1. Lalu kita kurangkan. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Setelah itu, kita bandingkan hasil pengurangannya dengan bilangan digit pertama. Oh, ternyata 0 lebih kecil dari 1. Hasil pengurangannya lebih kecil dari bilangan digit pertama. Mari kita lanjut mencari bilangan digit kedua atau digit satuan. Nah, lihat angka 6 atau angka yang paling belakang. Di sini carilah pada tabel bilangan kuadrat yang hasilnya ada angka 6-nya. Oh, yang hasilnya ada angka 6-nya 4 kuadrat sama 6 kuadrat, Bu. Betul sekali. Nah, berarti ada 2 kemungkinan, Nak, yaitu 4 atau 6. Lalu yang dipilih yang mana, Bu? Nah, tadi kalian kan sudah membandingkan hasil pengurangan dengan bilangan digit pertama. Ternyata hasilnya lebih kecil. Kalau lebih kecil, kita pilih bilangan ini yang lebih kecil juga. 4 sama 6 jelas lebih kecil 4. Maka 4 lah yang kita pilih sebagai jawaban untuk digit kedua. Sehingga akar kuadrat dari 196 sama dengan 14. Mudah bukan? Coba perhatikan contoh berikutnya. Akar kuadrat dari 784. Berapa ya? Langkahnya masih sama. Yang pertama kita siapkan dulu tabel bilangan kuadrat. Kalau sudah, kita pisahkan 2 angka dari kanan. 1, 2. Nah, sudah ada 2 bagian. Kita ambil bagian yang pertama, yang depan. Ada angka 7 untuk mencari jawaban digit pertama. Cari bilangan kuadrat yang hasilnya mendekati 7. Oh, yang hasilnya mendekati 7 ada 2 kuadrat sama 3 kuadrat, Bu. Tapi nggak boleh lebih dari 7, Nak. Berarti jelas yang kita ambil yang 2 kuadrat. Maka, jawaban untuk digit pertama adalah 2. Nah, kita tulis 2 kuadrat sama dengan 4. Kita kurangkan. 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Lalu kita bandingkan dengan bilangan digit pertama. Oh, ternyata hasil pengurangannya lebih besar dibandingkan bilangan digit 1.
Maka kita lanjut mencari jawaban dari digit kedua. Angka yang paling belakang angka 4, Bu. Oke, maka kita cari di tabel bilangan kuadrat yang hasilnya ada angka 4-nya, yaitu 2 kuadrat sama 8 kuadrat. Ada 2 kemungkinan, 2 dan 8. Mana yang dipilih? Lihat, tadi perbandingannya lebih besar, maka kita pilih yang lebih besar, yaitu 8. Maka digit keduanya adalah 8. Sehingga akar 784 sama dengan 28. Coba contoh yang lain. Akar kuadrat dari 676. Sama ya, siapkan dulu tabel bilangan kuadrat. Pisahkan 2 angka dari kanan. Kita lihat bagian yang pertama, angka 6. Cari jawaban digit pertama. Bilangan kuadrat yang hasilnya mendekati 6. Oh, kemungkinannya sama kayak tadi, Bu. 2 kuadrat sama 3 kuadrat. Nah, yang mendekati jelas yang 2 kuadrat karena nggak boleh lebih dari 6. Kalau 3 kuadrat kan 9, sudah lebih dari 6. Maka digit pertama diisi 2. Lalu tulis 2 kuadrat sama dengan 4. Kita kurangkan. 6 kurangi 4 sama dengan 2. Lalu dibandingkan hasil pengurangan dengan bilangan digit pertama. Oh, ternyata sama, Bu. Kalau sama gimana ya? Tunggu, kita lihat dulu. Bilangan digit terakhir di sini. Angka 6. Oh, berarti cari lagi di tabelnya. Yang hasilnya ada angka 6-nya. Kemungkinannya ada 2 lagi. 4 dan 6. Nah, karena ini sama dengan, maka yang kita pilih itu adalah angka yang lebih besar, yaitu 6. Maka 6 ini sebagai jawaban digit kedua. Sehingga akar kuadrat dari 676 sama dengan 26. Mudah kan? Kalian pasti bisa, Bu Fani yakin. Nah, ada catatan tambahan dari Bu Fani. Ini untuk bilangan yang istimewa, Nak. Jika soalnya nanti berakhiran 5, maka hasil digit keduanya juga pasti 5. Jika soalnya berakhiran 0, maka hasil digit keduanya juga pasti 0. Contohnya, akar kuadrat dari 225. Angka terakhir 5 kan? Sudah bisa dipastikan nanti digit keduanya itu 5. Lalu digit pertamanya berapa, Bu? Sama kayak tadi. Lihat angka pertama. 2. Angka pertamanya 2. Oh, cari bilangan kuadrat yang hasilnya mendekati 2. Ya pasti 1 kuadrat sama dengan 1. Berarti digit pertamanya jelas 1. Sehingga akar kuadrat dari 225 sama dengan 15. Satu lagi, akar kuadrat dari 400. Jelas, di sini digit keduanya pasti 0. Sudah tahu ya? Lalu pisahkan 2 angka dari kanan. Lihat angka pertama. Oh, 4. Berarti cari bilangan kuadrat yang hasilnya 4. Oh, 2 kuadrat, Bu, sama dengan 4. Berarti jelas digit pertamanya adalah 2. Sehingga akar kuadrat dari 400 adalah 20. Mudah kan anak-anak? Coba kalian pahami lagi, boleh diputar lagi videonya. Jika nanti ada yang belum jelas, bisa bertanya ke Bu Fani. Sekian untuk penjelasan materi akar kuadrat dari suatu bilangan. Selamat belajar. Terima kasih. Tuhan memberkati. See you in the next meeting. Bye-bye.